Pemirsa, kebakaran melanda 3 pabrik plastik di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Diduga akibat korsleting listrik pada salah satu pabrik. Kobaran api beserta asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran 3 pabrik plastik beserta gudangnya di Jalan Gagarawa Kompeni, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap 3 bangunan pabrik. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang terus berkobar. Sumber air yang cukup jauh serta banyak bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Ini yang terbakar apa, Bang? Pabrik plastik. Pabrik plastik. Ini saat kebakaran kejadian lagi ada aktivitas atau gimana, Bang? Lagi ada aktivitas. Tiba-tiba. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Cilincing, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab dari aksi tawuran tersebut, namun di kawasan padat penduduk ini kerap terjadi tawuran. Terekam aksi sejumlah remaja dari 2 kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan lemparan batu meresahkan warga sekitar. Aksi tawuran 2 kelompok anak remaja ini terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta Utara. Menurut warga, aksi tawuran remaja di kawasan ini sering terjadi pasca posko anti tawuran dan pengamanan warga ditutup pasca Lebaran. Dan sejumlah warga resah karena tempat mereka tinggal dijadikan ajang aksi tawuran. Berarti anak-anak muda gitu Pak pelakunya Pak? Anak-anak ABG lah, anak-anak tanggungan. Oke. Mereka bawa ini apa? Ya ada yang bawa senjata tajam, ada samurai dia bawa, ya. Tidak diketahui penyebab pasti dari aksi sejumlah remaja ini. Warga meminta kepada petugas kepolisian agar bisa menangkap para pelaku tawuran di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terlilit hutang pinjaman online, pemirsa, seorang pemuda nekat merampok minimarket di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku menyiramkan bensin ke tubuh karyawan agar tidak melawan. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria masuk ke sebuah minimarket di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku langsung menyiram tubuh para karyawan minimarket menggunakan bensin yang dibawanya dengan botol air mineral sambil menodongkan senjata tajam. Karyawan yang panik langsung berlarian ke toilet dan mengunci pintu. Salah satu korban berhasil keluar dan meminta pertolongan warga. Beruntung dengan cepat warga berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa botol berisi bensin, korek api, dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya lantaran terlilit hutang pinjaman online senilai 16 juta rupiah. Lalu menyiramkan bensin yang berada di dalam botol air mineral ke badannya penjaga toko. Lalu mengambil korek api dan sambil memegang senjata tajam meminta uang hasil penjualan daripada toko hari itu. Penjaga toko lari ke belakang, dikejar ke kamar mandi, digedor. Lalu ada salah satu saksi yang bisa keluar meminta tolong kepada warga sekitar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil yang bekerja sebagai ASN di Kota Depok, Jawa Barat terjebak dalam lift dan viral di media sosial. Sejumlah orang mencoba menyelamatkan seorang ibu hamil yang terjebak di lift gedung di Baleka, Balai Kota Depok, Jawa Barat. Ibu hamil tersebut berhasil diselamatkan oleh sejumlah orang dengan cara membuka pintu lift secara paksa. Namun hingga kini pihak dari Dinas Pendidikan dan juga Pemkot Depok belum memberikan keterangan lebih lanjut atas terjadinya peristiwa tersebut. Udah ketahuan tadi. Ayo Din. Bisa.
Setelah buron 2 hari pemirsa, maksud kami pemuda berseragam ormas yang memalak sopir truk di Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Gua nggak nanya lu bapak aja, lu ngelewat wilayah gua. Saya udah berapa tahun, Pak? RB, pria yang sempat viral di media sosial lantaran telah lakukan pungutan liar kepada sopir truk yang melintas di wilayah Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor berhasil ditangkap. Selang 2 hari kejadian tersebut, pelaku yang sebelumnya buron setelah videonya viral itu melarikan diri ke wilayah Cianjur. Kamis sore, RB diamankan petugas Satreskrim Polres Bogor di tempat persembunyiannya di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku telah memaksa dan memaki sang sopir karena tidak memberinya jatah saat truknya melintas. Diketahui pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari penjara sekitar beberapa bulan lalu lantaran mencuri telepon genggam dan telah menjalani hukuman selama setahun lebih. Pelakunya sudah berhasil kita amankan, sudah kami mintai keterangan, kami periksa sebagai tersangka dan saat ini telah kami lakukan penahanan di rutan Polres Bogor. Juga menyita barang bukti berupa sebuah kartu tanda anggota ormas tertentu yang saat ini juga masih kami konfirmasi kebenarannya. Jadi yang bersangkutan juga mengaku memang merupakan bagian dari ormas tersebut. Sebelumnya viral, aksi pemalakan dilakukan seorang pemuda sambil mengenakan pakaian salah satu ormas di wilayah Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Pelaku meminta uang Rp10.000 dengan dalih bahwa setiap kendaraan truk yang melintas di lokasi tersebut harus membayar kepadanya. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil SUV mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Bulu Pakoto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mobil terbalik usai dikemudikan oleh seorang pelajar SMP yang baru belajar mengemudi. Mobil jenis SUV yang baru dibeli ini terbalik usai menabrak pohon di jalur 2 Jalan Bulu Pakoro, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mobil terbalik saat dikemudikan seorang pelajar yang masih berusia 14 tahun. Sebelumnya, pengemudi bersama teman-temannya mengabadikan video sambil berjoget diiringi musik dari dalam mobil. Diduga karena baru belajar mengemudi, mobil yang dikemudikan oleh Novi ini tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya menabrak pohon dan terbalik. Pengemudi atas nama Novi umur 14 tahun, sementara belajar untuk mengendarai, terus didampingi kedua temannya karena tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga oleng terbalik. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi dan beberapa orang penumpang yang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kabupaten Pindrang. Kasus ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Pindrang. Kini polisi menahan mobil sebagai barang bukti dan memanggil kedua orang tua pelajar tersebut untuk diberikan pembinaan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki bermuatan gula cair menabrak 4 minibus dan 3 sepeda motor di Jalan Poros Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Truk diduga mengalami remblong. Kecelakaan terekam video amatir yang diunggah Instagram @maros.informasi di Jalan Poros Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Truk tangki bermuatan gula cair menabrak 4 minibus dan 3 motor dari arah berlawanan. Sejumlah warga berusaha menolong korban yang merupakan pengendara motor. Akibat kecelakaan ini, 3 pemotor dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Truk diduga mengalami remblong. Tiba-tiba menghindari sebuah mobil yang akan memotong arah, menyeberang arah, sehingga menabrak di samping mobil tersebut yang akan memotong arah tersebut. Yang akan menuju ke arah samping kantor Pasar Batarase. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari kota Maros menuju Makassar dan sebaliknya macet panjang. 3 motor dan 4 minibus diamankan ke Mapolres Maros. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Akibatnya kuat menanjak, sebuah truk pengangkut batu kali mundur hingga terguling di Kulon Progo, Yogyakarta. Pengemudi yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik truk pengangkut batu kali yang tak kuat menanjak tiba-tiba mundur hingga terbalik di tanjakan Kaliwiru, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di tanjakan Kaliwiru, truk mulai terlihat tidak kuat melaju. Sejumlah petugas dan warga pun sempat mengganjal ban truk tersebut. Namun diduga karena remblong, pengganjal ban terlepas dan truk langsung meluncur ke bawah hingga akhirnya terguling. Beruntung saat kejadian, kondisi lalu lintas tidak terlalu ramai sehingga tidak ada korban. Sopir truk yang luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga pun berupaya mengevakuasi truk nasi dengan cara ditarik ramai-ramai. Jadi kan itu mau naik, udah sampai sini, kan dia udah gak kuat kan. Saya ganjil sama kakak saya, tapi ganjil itu namanya bisa dilompati itu loh bos, bisa dilompati langsung terjun. Kan di situ kan banyak kendaraan itu sama dam pasir itu, kan dia langsung diambilkan sana. Kalau diambilkan sana nanti tidak ada korban. Kecelakaan truk di tanjakan Kaliwiru bukan pertama kali terjadi. 2 bulan lalu kejadian serupa sempat terjadi di lokasi yang sama. Selain tanjakan yang curam, banyak truk yang mengangkut muatan berlebihan hingga tak kuat menanjak dan terjadi kecelakaan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kurang konsentrasi, seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kereta api di Serang, Banten. Petugas mengevakuasi seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kereta api penumpang jurusan Merak Rangkas Bitung di perlintasan kawasan Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Dalam kecelakaan ini, penumpang perempuan yang dibawa korban hanya menderita luka ringan karena berhasil melompat dari motor sebelum kereta menghantam. Selain diduga palang pintu telat ditutup, penyebab kecelakaan akibat korban kurang konsentrasi ketika hendak melintasi penyeberangan kereta. Ini yang diboncengnya masih hidup, nggak apa-apa, terlempar doang. Orang mana orangnya? Oh, takutnya